Baiklah, untuk mengawali kegiatan hari ini, untuk ketua kelas untuk menyiapkan ya, dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 86 hari ini nanti kita pembelajaran informatika dan nanti akan ada praktikum ya. Sebelum praktikum dan nanti penilaian materi, Hatur nanti akan meminta kalian untuk pembiasaan ya, pembiasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi silakan untuk persiapan untuk berdiri di masing-masing tempat duduk ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, ya silakan untuk duduk kembali ya. Oke. Oke. Jadi pembiasaan ini nanti gunanya untuk membiasakan kalian untuk membangkitkan rasa nasionalisme ya. Oke. Selanjutnya ya Pak Auto akan mengecek dulu kehadiran kelas 86 ya. Oke. Ini kelas 86 ada yang tidak berangkat? Tidak ada ya, nihil ya. Ya alhamdulillah, berarti jumlah siswa komplit 32 ya. Betul ya? 31. Oh iya, 31. 31. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi juga, Pak Auto akan bertanya kepada kalian ya. Nah, untuk hari ini bagaimana tentang semangatnya? Semangatnya tinggi atau rendah atau cukup? Cukup. Ya, ada yang belum sarapan? Ada. Ya, kenapa belum sarapan? Kenapa Zaki belum sarapan? Nah, buru-buru ke sekolah Pak, enggak sarapan ya. Oke, usahakan ya. Itu sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu ya. Nah, nanti kalau nggak sarapan lemes ya, nah ngantuk di kelas. Untuk mengecek semangat ya, tunjukkan dulu ya semangatnya antara jari 1 sampai jari 4 ya. Jari 1 itu berarti nanti rendah ya semangatnya. Yang kedua itu cukup, yang ketiga itu sedang, yang keempat sangat semangat ya. Nah, nanti bareng-bareng ya. Nah, nanti setiap anak berteriak 4, 3, 2, 1 gitu ya, terserah kalian ya. Oke. Bagaimana semangatmu? 2, nah 3, oke 4, 2 ya. Oke, yang 2 nanti harapannya pembelajaran ini nanti bisa lebih semangat lagi ya. Nah, jadi masih pagi, usahakan semangat pagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Nah, tadi yang semangatnya kurang-kurang masih 2, 3 ya. Nah, biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya berpasangan ya, berpasangan. Nanti ada 2 kata ya, hitam dan putih ya. Nah, ada warna hitam dan putih ya. Atau gini aja ya, berkaitan dengan komputer ya. Kanan kiri berhadapan. Nah, berhadapan. Oke, sepakati dulu ya. Siapa yang mau jadi keyboard, siapa yang mau jadi mouse ya. Ya, nanti salaman dulu ya. Coba salaman dulu, salaman dulu. Oke. Salaman dulu. Nah, salaman dulu. Nah. Kemudian kasih jarak ya 5 cm ya, 5 cm set. Ini aturannya ya. Berarti yang Pak Fatur sebutkan itu menghindari ya. Yang Pak Fatur sebutkan tugasnya menghindari ya. Nah, oke. Berarti kalau Pak Fatur menunjukkan mouse, berarti yang menghindari adalah mouse ya. Yang keyboard bisa menangkap ya. Nah, yang Pak Fatur sebutkan itu yang menghindari ya. Siap-siap ya. Oke, ini saya gabungkan menjadi kalimat ya. Jadi kalimat ya. Nanti kalau ada kalimat keyboard atau mouse, berarti yang ya Pak Fatur sebutkan itu menghindari, berusaha menghindari ya. Zaki menggunakan komputer untuk memilih menu. Dia menggunakan tangan kanannya dan memegang mouse. Oke ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Oke, duduk kembali. Nah, fokus dulu ke depan ya, fokus dulu ke depan lagi ya, fokus ke depan. Oke, kita masuk ke materi ya, ke materi. Oke, untuk materi hari ini ya, membuat laporan sederhana menggunakan menu file ya, dan format dan insert ya. Nah, jadi mempraktekkan dan nanti saya terangkan dulu menu-menu yang ada di file, kemudian di format dan di insert. Oke, pembelajaran sebelumnya kan sudah kita membuat apa? Surat ya, membuat paragraf. Nah, nanti kita akan terapkan untuk membuat laporan sederhana ya.
tujuan pembelajarannya ya, nanti siswa ya diharapkan atau memahami fungsi menu ya, file, insert, dan format pada Google Doc. Yang kedua, menggunakan fungsi menu file, insert, dan format pada aplikasi pengolah kata dengan Google Doc. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan laporan sederhana dalam bentuk dokumen digital yang siap cetak ya, menggunakan aplikasi pengolah kata Google Doc ya. Oke, Pak, laporan sederhana itu laporan apa ya contohnya ya. Nanti misal kalian nanti studi tour ya. Nanti kelas 8 kan studi tour. Ya, bulan apa itu? Desember. Nah, nanti biasanya ada tugas kelompok membuat apa namanya laporan kegiatan perjalanan selama studi tour ya. Kemana studinya? Ada tahu bocorannya? Kemana? Malang apa kemana? Nah, nanti kan biasanya itu setiap studi tour nanti membuat laporan dan itu bentuknya adalah cetak atau print ya, bukan tulis tangan. Kata pertama ya, nanti kita mencoba untuk yang pertama asesmen awal ya, kemudian materi dan demonstrasi, kemudian praktikum, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan dan refleksi. Kita coba dulu untuk asesmen awal ya, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian. Kita akan menggunakan HP untuk mengecek kemampuan awal kalian ya. Oke. Bentar, ini linknya saya share di grup. Nah, oke, kita mulai ya presentasi ya. Nah, kita mulai. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, oke. Semakin cepat dan benar menjawabnya itu peringkatnya akan semakin tinggi ya. Kalau benar tapi tidak cepat, nah itu nanti akan tergeser posisinya. Oke, juara pertama siapa nih? Hanif, tepuk tangan Hanif ya. Ini mana ini? Nah, tepuk tangan. Nanti kasih topi ya. Nah, topi bohongan tapi. Kedua itu siapa? Nila ya kalau salah ya. Ya kedua Nila. Nila mana Nila? Oke, ya tepuk tangan Nila ya. Ketiga Isi, siapa Isa? Mana Isa? Oh ya, sampingnya. Apa? Yang lain juga bagus ya lumayan. Ya kita cek dulu ya pertanyaan yang sering salah ya. Nah, coba ini. Oke. Yang sering salah ya. Ini ada yang sering salah. Nah ini ada yang benar cuma 5 saja ya. Nah kira-kira ini jawabannya apa nih? Fizi membuat. Nah, yang betul adalah rata kanan kiri adalah C ya. Nah, ini rata kanan kiri ya. Kemudian ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, oke ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya masuk ke materi. Oke, sebelum lebih lanjut ke materi dan praktikum ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Tidak usah ditulis ya. Nah, kalau tanya aja saya lisan ya. Oke, dokumen cetak apa saja yang pernah kalian temui ya? Nah, ada yang bisa jawab? Pernah menemui dokumen cetak? Dokumen cetak, bentuknya apa saja? Majalah ya? Selain majalah apa Zaki? Selain majalah, ada koran, selain koran. Yang kalian menerima dari misal dari sekolah ada ke orang tua, surat ya. Nah, itu namanya dokumen cetak ya. Nah, ada surat undangan, majalah, koran ya. Termasuk apa? Buku paket ya. Buku paket kalian itu termasuk dokumen cetak ya. Nah, itu. Jadi membuatnya menggunakan aplikasi pengolah kata ya. Oke, yang kedua, mengapa penting untuk menyusun dokumen yang rapi dan siap cetak ya, baik dalam konteks sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ada bisa menjawab nomor 2? Mengapa kok penting untuk menyusun dokumen cetak ya? Agar bagus ya. Ya, jadi agar nanti kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Jadi nanti pasti kalian menemui dokumen cetak itu di keseharian kalian. Oke ya. Jadi nanti kita akan membuat ya seperti ini ya. Nah, membuat namanya laporan sederhana ya. Nah, jadi laporan sederhana itu contohnya seperti ini ya. Nah, bentuknya apa nih? Bentuknya adalah dokumen cetak ya yang di-print menggunakan kertas, kemudian nanti dijilid ya gitu ya. Nanti kita mencoba dulu prakteknya, tidak semuanya ini ya semuanya diketik enggak ya. Nanti coba dulu kita
membuat cover ya, minimal cover dulu ya. Cover dulu sini ada judul, ada gambar, ada nama, misal nama anggota ya, ada apa tulisan lainnya gitu ya. Nah, Pak Arthur akan mendemokan dulu ya, sebenarnya praktek mendemokan bagaimana cara membuat cover dulu ya. Cover kan lihat dulu ya, lihat dulu nanti baru dipraktekkan. Paham ya? Oke. Oke, perhatikan dulu semuanya, HP diletakkan, fokus ke layar depan ya. Oke. Ya, seperti biasa nanti menyiapkan dokumennya ya, Docs ya, Google Docs-nya. Kira-kira apa? Pertama, tadi ada di quiz ya. Nah, ini ya, menyiapkan dokumen baru ya, atau menambah dokumen baru, blank dokumen. Nah, oke. Oke, nanti langkah pertama ya, itu pasti merubah ini ya, merubah namanya ya. Namanya nanti bisa laporan aja nanti ya, laporan. Nah, ada kelas, absen, nah, misalnya absen 33, 34 ya. Nah, sini. Kemudian yang pertama nanti akan menyiapkan dulu namanya pengaturan halaman ya, atau namanya page setup ya, page setup. Nah, nanti ada di menu apa nih? File ya, menu file ya, menu file. Kemudian nanti dipilih yang namanya adalah page set. Page apa nih bacanya? Page set apa ya? Nah, page setup atau pengaturan halaman ya. Kita pilih page setup. Nah, kemudian di sini itu ada orientation ya. Orientation tahu nggak kira-kira apa? Orientation itu berarti posisi cetaknya ya, vertikal atau horizontal. Kalau ini vertikal atau horizontal? Vertikal ya. Nah, vertikal kalau di Google Doc atau aplikasi pengolah kata yang lainnya ya, selain Google Doc ya, itu namanya adalah portrait ya. Ini namanya apa? Portrait ya. Seperti di kamera kalian ya, ada pengaturan editing portrait ya. Kemudian kalau seperti ini, horizontal. Horizontal contohnya apa? Jurnal kelas ya. Jurnal kelas itu horizontal ya, memanjang ya. Nama lainnya adalah apa nih? Landscape ya, landscape ya. Kemudian di bawahnya ada paper size ya. Size itu apa size? Diterjemahkan jadi Indonesia. Ukuran ya. Nah, kalau kalian cek sepatu kalian pasti ada size ya. Ada size ukurannya 43, 30. Dan size itu adalah ukuran ya, diingat-ingat. Kalau ada paper itu kertas, berarti ukuran kertas ya. Ukuran kertas itu ada macam-macam ya. Ada namanya A4 ya, ada namanya folio ya, ada namanya A3, A0 ya, A1 tabloid ya. Nah, tapi yang sering dipakai ya, atau pada umumnya itu ada dua ya, ada A4 dan folio ya, folio atau F4 ya. Oke, kalau ini itu A4 ya, A4 ya. Kalau jurnal kelas ya, jurnal kelas ini adalah folio ya. Nah, cara ngeceknya gimana Pak? Nah, ini bandingkan saja. Yang lebih pendek itu A4 ya, yang ini namanya folio ya. Kalau kalian beli di fotokopian, Mas beli kertas folio, nanti kasihnya yang panjang tadi ya. Beli A4 yang seperti ini kertasnya. Paham ya? Nah, gitu. Yang umum itu ya. Pak, itu ada yang baliho besar di jalan, yaitu A0 ukurannya, A0 ke atas ya. Namanya A0 ya. Jadi lebih besar sekali ya ukurannya. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita cek ada pack color ya. Nah, pack color itu apa? Background kertas ya. Nah, biasanya kalau umumnya kan putih ya, umumnya putih. Tapi barangkali kalian nanti buat undangan atau buat yang menarik itu backgroundnya misal kuning ya, itu bisa juga ya. Tapi umumnya adalah putih ya. Nah, putih. Nah, putih nanti kalau dicetak ya putih ya, backgroundnya semua ini ya. Nah, kalau nanti kuning berarti nanti ngeblok seluruh ini kuning semua warnanya ya. Tintanya nanti cepat habis tapi kalau di print. Atau alternatifnya yaitu kalian menyediakan kertas warna-warni ya. Nah, gitu. Kertasnya ada HVS atau A4 yang ini warna biru ada ya, warna kuning ada. Nah, tinggal kalian beli ya, gitu. Kemudian ada namanya margin ya. Nah, margin. Pak Arthur minta bantuan yang juara 2, juara 3 tadi siapa? Nah, sini, maju ke depan. Maju. Oke. Oke, saya panggilannya Mustafa ya? Oke, tolong dipegang penggarisnya. Oke, di situ ada namanya margin ya. Nah, Pak, margin itu apa? Nah, saya terangkan ya. Mungkin kalian baru bukan martabak ya. Kalau martabak kan makanan, ini margin. Nah, ada namanya di bagian margin itu ada top ya.
ada margin ada 4 bagian, ada top, bottom, left, right ya. Kita coba untuk top ya, top itu siapa ya? Nah, biar nggak mengawang ya kalian ya. Nah, top. Nah, top itu berarti jarak antara tepi ya, tepi paling atas nih ya, terhadap tulisan ya. Coba diukur Mas. Nah, diukur nih. Nah, sudah pernah penggaris kan? Tahu kan? Lah ya, ukurnya gini berarti kan. Nah, jarak tulisan paling atas nih, paling atas lagi. Nah, nih tek. Nah, ukurannya berapa nih? 3 Ya, 3 cm. Oke, betul. Berarti ini kalau diubah jadi 3 cm, nah misalnya Pak rubah 3 cm, ini 3 ya, kan cm. Nanti otomatis kalau dicetak itu jaraknya 3 cm ya. Kemudian ada bottom ya. Bottom itu berarti apa? Bottom city, apa namanya? Yang di SpongeBob itu ya. Bottom itu dasar ya. Nah, dasar. Berarti bawah ya. Kan ini nyetaknya segini ya. Nah, berarti diukur Mas, diukur. Berarti saya bukakan dulu. Misal, nah paling bawah. Nah, tulisan paling bawah ini nih. Nah, ini. Dari tulisan paling bawah berapa? Nah, masuk nggak yang ini? Oh, yang ini. Nah, oke, 4 ya. Oke, ini yang paling bawah ternyata ada nomor halaman ya. Berarti yang kita cek dari karakter atau angka, di sini angka ya, angka 11 itu halaman paling bawah itu ada 4 yang 4 cm ya. Berarti jaraknya ini 4 cm ya. Nah, itu namanya jarak bottom ya. Nah, kemudian ada left. Left itu apa? Kiri ya. Nah, kiri berarti kiri mana Mas? Sini atau sini? Sini ya, kiri kan kalau hadapnya sini. Nah, kiri. Nah, diukur sudah. Bisa bukakan dulu. Coba ini cek sini aja. Oke, yang ada ini. Ini kan paling kiri angka 4 ini ya. Nah, kira-kira berapa? Nah. Oke, berapa ini? 5 ya. Ada 5 ya, 5 cm ya. Nah, berarti nanti misal Pak Fatur buat di sini tadi ini berapa? 4 ya, 4. Nah, ini 5 cm. Nah, kemudian ada rek ya. Rek itu berapa? Apa? Kanan atau kiri? Rek kanan. Nah, diukur lagi kanan. Kan ini ya. Nah, kalau kamu baca ini kan kiri kanan ya. Nah, diukur. Nah, berapa? Berapa nih? 3 ya? Ya, 3 cm ya. Nah, 3 cm. Oke, 3 cm. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah paham belum? Sudah ya. Oke, duduk. Paham ya? Maksudnya. Oke. Makasih. Oke, tepuk tangan untuk Mustafa ya. Nanti kalau nggak paham tanya Mustafa ya. Ya, tapi jangan ngukur baju temennya ya. Oke, jadi kenapa harus ada margin ya? Kenapa? Karena nanti kalau misal ini dijilid ya, dijilid biar tulisannya tidak ketutup jilitannya ya. Nah, kan kalau nggak diatur kan nanti mepet ke sini ya. Nanti pada saat kalian di foto Mas dijilid jebret, dibuka kok tulisannya ketutupan, nggak bisa dibaca separuh ya. Nah, itu kan gawat nanti ya. Nah, jadi itu gunanya untuk margin ya. Nah, jadi kalian nanti coba nanti mempraktekkan ya. Itu nanti dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, kalau tidak silahkan buka Google Doc, coba diatur marginnya ya. Diatur marginnya yaitu seperti ini ya. Nah, topnya 3, bottomnya 4, leftnya 4, right-nya 3 ya. Nah, ini diatur ini. Nah, silakan dipraktekkan. Tadi nama filenya laporan strip kelas strip nomor absen ya. Nah ini. Yang penting buka dulu saja nggak apa ya, diatur dulu ya. Nanti penamaannya belakang nggak apa, penamaan filenya. Orientation portrait ya. Nah, kemudian paper size A4 ya. Yang diatur ininya berarti ya. Oke, silakan dicoba diatur dulu ya. Nah, untuk marginnya gampang ya. Berarti 3, 4, 4, 3 ya. Nah, ya. Oke. Gimana? Nah, di reload ya. Di refresh kalau ada kendala di refresh ya. Nah, refresh. Oke. Ya, ada refresh satu. Udah belum? File pack setup ya. Pilih file kemudian pack setup. Nah, file pack setup. Pilih file kemudian pack setup.
Nah, file pack setup. Kalau sudah nanti di oke ya. Nah, kalau sudah diatur ini 3, topnya 3 cm, 4 cm, 4 cm, 3 kalau sudah di oke ya. Oke. Selanjutnya ya, kalian ketikkan ya. Kalian ketikkan teks ini ya. Nah, ketikkan teks ini dulu. Nah. Oke. Diketikkan paling laporan studi tour ya, Pulau Bali. Nah. Seolah-olah kan ke Bali ya, amin ya. Oke, kalau sudah diketikkan, kita membuat cover ya, ketikkan dulu ini. Laporan studi tour Pulau Bali, kemudian cara kerja para layang. Nah. Ya, cara masukkan gambar sudah tahu belum kemarin? Lupa ingat ya. Nah, ya. Coba diketik dulu, kita buat cover judul dulu ya. Nih, diikuti aja ini. Nah. Besar semua ya, ukuran hurufnya ya, di atas 12 ya, di atas 12 diatur ukuran huruf di atas 12 ya. Jadi biar kalau judul kan besar ya, boleh 16, 18 ya, 17. Oke, diketik dulu ya. Ini dibuat rata kiri dulu semua nggak apa-apa ya, dibuat rata kiri ya, rata kiri semua ya. Atau kalau sudah tahu ya, karena sudah pernah membuat surat atau membuat paragraf ya, boleh langsung di rata tengah ya. Nah, yang sudah tahu rata tengah ya, yang ingat ya. Kalau bisa ingat semua ya. Nah. Loh, ini marginnya kok terlalu ini. Coba cek dulu ya, back setup. Nah, coba 3, 4. Topnya 3, bottomnya 4, leftnya, right-nya 3. Ini udah diatur belum back setup-nya? Nah, lanjutkan untuk mengetik. Nah. Oke, selanjutnya ya, ini sudah belum yang mengetiknya? Nah, ya. Diatur menjadi rata tengah ya, di blok ya, kemudian contoh dulu ya, di blok ke tengah ya, di blok ke tengah. Nah, ke tengah. Oke. Untuk gambarnya ya, gambarnya itu berarti dimasukkan menggunakan apa? Insert ya. Insert. Nah, lihat dulu ya gambar ya. Insert, image, search the web saja ya. Search the web. Nah, cari kata misal pantai boleh, para layang boleh, para layang atau pantai ya. Boleh kata pantai atau para layang. Nah, bebas. Antara itu ya. Nah, jadi insert, image, search the web. Nah, letakkan dulu kursornya di bawah ini ya. Baru kalian nanti bisa masukkan ya. Jadi ini menggunakan pengaturan center ya. Nah, selanjutnya ini saya bagikan LKPD kelompok ya. Kelompoknya biar lebih enak, biar nggak usah pindah-pindah ya, karena tempatnya juga agak sempit. Ini langsung depan belakang ya, 4-4 ya. Jadi 4 itu berarti 5 ya. 5. Kemudian ini 1, 4 ya. 4 ya. Ini saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, satu saya terangkan bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Oke. Berarti berlima ya, sama ini. Ya. Nah. Ini berarti. Nah. Ini ya. Oke. Itu sudah ada LKPD ya. Kalian jawab ya. Kalian tuliskan sambil mengerjakan ya, berarti salah satunya juga menjawab di situ ya. Nah, ada nama menu ya, nama menu, kemudian fungsinya kalian tuliskan ya, yang dipakai untuk membuat cover ini ya, dituliskan ya, nama menu, kemudian fungsinya untuk apa, untuk membuat cover ini. Nah. Oke, silakan ya, waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, gimana? Ya. Ya boleh 2 apalagi kamu menemukan atau namanya apa gitu ya, boleh buat mengiringkan namanya apa, italik, ini kan I, kamu sorot I, nah italik, atau di backstop boleh backstop, nah fungsinya untuk apa, nah kamu backstop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan huruf itu ya. ganti huruf. Ya.
membuat tulisan menjadi indah. Ya. Nah, selanjutnya ya saya minta Banda untuk Cika ya. Nah, Cika. Nah, Cika sebelah sini. Nah, oke, tuker. Nah, oke, coba di laporan ya, itu menggunakan apa tadi menunya? Tunjukkan laporan struktur ya, agar di tengah. Nah, mengapa tadi? Ya, agar di tengah. Nah, menggunakan apa? Tunjukkan aja. Pakai ini. Nah, agar di tengah menggunakan di klik. Nah, itu namanya apa? Disorot. Namanya yang kanan, yang tengah. Namanya center ya. Nah, ini berarti sudah betul ya. Namanya sudah betul ya. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lihat tepuk tangan ya, Cika. Ya. Oke. Terus, sekian ya. Jadi nanti kalian mempelajari membuat cover dulu. Kesimpulan hari ini ya, berarti kita mau menggunakan pengaturan membuat cover ya. Tadi ada namanya apa? Page setup ya. Ada page setup, kemudian pengaturan center ya, pengaturan huruf ya, pengaturan ukuran ya, pengaturan memasukkan gambar ya, gitu ya. Jadi untuk cover sudah bisa ya. Nanti LKPD lainnya dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Akhir refleksi, silakan disiapkan buku tulisnya masing-masing ya. Oke. Silakan dijawab ya, tidak usah tulis soalnya ya, dijawab di masing-masing buku tulis ya. Nah, ada 3 pertanyaan ya tentang refleksi pembelajaran ya. Oke, silakan ditulis, nanti saya tunjuk Aca untuk membacakan ke depan. Oke. 5 menit cukup, nah, atau 5 menit kurang. Oke, yang ingin maju sukarela membacakan ke depan, angkat tangan. Saya. Ya, boleh Zaki, silakan. Nah, ya nomor 1. Baca nggak Pak? Dibaca. Apakah saya sudah memahami materi yang diajarkan hari ini? Belum begitu paham Pak. Ya, terus yang kedua. Sebutkan poin-poin materi yang dipahami secara singkat. Praktik membuat laporan struktur. Ya, terus. Apakah saya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, oke. Kalau sekarang tanya ya, tadi yang kurang begitu paham yang bagian apa? Apa ya? Oh, memasukkan gambar ya? Iya. Oke, kalau selain masuk gambar sudah tahu ya, mengatur tengah itu ya. Kalau tengah sudah tahu, berarti kurang itu toh ya. Oke, makasih ya. Silakan duduk kembali ya. Oh, jadi ternyata yang kurang paham itu bagian memasukkan gambar. Berarti nanti kita selanjutnya kita lebih fokus ke pengaturan gambar gitu ya. Oke. Materi yang diajarkan hari ini sudah. Ya. Sebutkan poin-poin materi yang dipahami secara singkat. Membuat laporan struktur dan saya ditimpa dengan cara menggunakan beberapa. Yang 3, apakah saya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran juga? Ya, oke, Pak Arthur mau tanya balik ya. Oke, tadi yang poinnya itu yang digunakan menunya apa? Yang kamu coba tadi, menu apa? Yang ada di Google Doc. Untuk apa? Untuk membuat tulisan di tengah sudah tahu ya. Nah, menggunakan center ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke ya, terima kasih untuk refleksinya ya. Jadi intinya tepuk tangan ya. Oke, untuk refleksi, jadi mengetahui kalau itu juga tahu kalian kurangnya di bagian mana, kalian sudah tahu di bagian mana gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir ya, untuk praktikum selanjutnya nanti kita melanjutkan untuk pembuatan laporan, mungkin kata pengantar, daftar isi ya, nanti kita coba, dan nanti tambahan mungkin memasukkan gambar lagi ya, nah bagaimana caranya. Oke, untuk hari ini sebentar ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak, untuk praktikum dan pembelajaran hari ini sekian ya, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.